Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi mengenai break even point atau disingkat BEP. Sebelum mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya selaku host bernama Dewi Kumalasari dan teman saya ada Dekrit Afnansila, Gita Yuning Tias, dan Alfi Nur Fauzi. Tidak berlama-lama, saya akan mempersilakan Dekrit Afnan untuk menjelaskan materi. Saya akan menjelaskan tentang break even point atau BEP. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang dicapai sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan asumsi-asumsi yang harus terpenuhi dalam menentukan BEP. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perhitungan BEP. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perhitungan BEP pada produksi lebih dari satu atau barang. B. Uraian materi. Analisis peluang pokok adalah teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya, laba, dan volume penjualan. Penghasilan total atau total revenue. Jumlah barang atau quantity Q kali harga unit atau price. Break even point atau BEP jika total penghasilan sama dengan total biaya. Beberapa asumsi yang harus dipenuhi untuk menentukan BEP. Yang pertama, biaya dalam perusahaan dapat digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. 2. Biaya variabel secara total berubah sebanding dengan volume penjualan. 3. Biaya total tetap tidak berubah sampai dengan jumlah maksimal penjualan. 4. Harga jual per unit tidak ada perubahan selama analisis. Kebijakan manajemen tentang operasi perusahaan tidak berubah secara material dalam jangka pendek. 7. Kebijakan persediaan barang tetap konstan atau tidak ada persediaan awal maupun akhir. 8. Efisien dalam produktivitas karyawan tidak berubah dalam jangka pendek. Analisa BEP akan berubah jika asumsi-asumsi tersebut mengalami perubahan seperti adanya perubahan harga jual, adanya perubahan biaya tetap atau biaya variabel, dan adanya perubahan komposisi penjualan. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari saudari Afnan. Nah, untuk menentukan BP, perhitungan BP akan dijelaskan oleh teman saya, Alfi Nur Fauzi. Untuk Alfi dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan BP. Untuk menentukan BP secara matematis dapat dicari dengan rumus menentukan BP dalam unit dan BP dalam rupiah sebagai berikut. Yang pertama, TR sama dengan harga per unit dikalikan kuantitas sama dengan P kali Q. Kedua, TC sama dengan biaya tetap tambah biaya variabel sama dengan FC tambah VC. Ketiga, VC sama dengan biaya variabel per unit dikalikan kuantitas. BP dalam unit, BP unit sama dengan FC dibagi P min V. BP rupiah sama dengan QBE kali P. Contoh, sebuah perusahaan menjual produknya dengan harga 400.000 per unit, biaya tetap per tahun 800 juta, biaya variabel per unit sebesar 200.000. BP unit QBE sama dengan FC dibagi P min V. QBE sama dengan 800 juta dibagi 400.000 dikurang 200.000 sama dengan 4.000 unit. BP dalam rupiah QBE kali P dalam kurung 4.000 dikali 400.000 sama dengan 1.600.000 atau BP rupiah sama dengan FC.2 dalam kurung 1 min FC
sama dengan 800 juta titik 2 dalam kurung 1 min 200.000 titik 2 400.000 sama dengan 800 juta titik 2 0,5 sama dengan 1.600.000. Ini adalah contoh kurvanya. Selanjutnya contoh biaya tetap sebesar 400.000 per tahun. Biaya variabel per unit 60, harga jual per unit 100, kapasitas normal perusahaan 500.000 per unit per tahun. Ditanyakan berapa BEP dalam unit dan rupiah. B. Bila harga naik menjadi 160 per unit, berapa BEP-nya? C. Bila biaya tetap naik sebesar 200.000 dan biaya variabel turun menjadi 50, berapa BEP dari keadaan A? Andai bila yang diproduksi sebanyak 5.000 unit, berapa laba rugi perusahaan? Jawaban A. Biaya variabel dalam kurung FC sama dengan 60 Q, total biaya TC sama dengan FC tambah VC sama dengan 400.000 tambah 60 Q, total penghasilan dalam kurung TR sama dengan P kali Q sama dengan 100 Q. 100 Q sama dengan 400.000 tambah 60 Q, 100 Q kurang 60 Q sama dengan 400.000, 40 Q sama dengan 400.000, Q sama dengan 400.000 dibagi 40 sama dengan 10.000 unit. BP rupiah sama dengan 100 kali 10.000 sama dengan 1 juta rupiah. BP unit tercapai pada saat kapasitas produksi 10.000 unit atau BP unit QBE FC dibagi P per unit min V per unit sama dengan 400.000 dibagi 100 min 60 sama dengan 10.000. BP rupiah sama dengan FC dibagi FC 1 min FC dibagi fresh sama dengan 400.000, 1 min dalam kurung 600 bagi 100 sama dengan 1 juta rupiah. Bila harga jual naik menjadi 160, maka BP QBE sama dengan FC dibagi P per unit min P min V per unit sama dengan 400.000 dibagi 160 dikurang 60 sama dengan 4.000. BP rupiah sama dengan FC dibagi 1 min dalam kurung FC dibagi fresh sama dengan 400.000 dibagi 1 min dalam kurung 60 dibagi 100 sama dengan 640.000. Yang C, biaya tetap naik sebesar 200.000 dan biaya variabel turun menjadi 50, maka BEP-nya QBE FC dibagi P per unit min V per unit sama dengan 600 dibagi 100 dikurang 50 sama dengan 12.000. BP rupiah FC dibagi 1 min dalam kurung FC dibagi fresh sama dengan 600.000 dibagi 1 min dalam kurung 50 dibagi 100 sama dengan 1.200.000. Bila perusahaan memproduksi sebanyak 5.000 unit, maka Q sama dengan 5.000 unit, TR sama dengan 5.000 dikali 100, TC 400.000 tambah dalam kurung 60 dikali 5.000, ruginya sama dengan 500.000 sama dengan 700.000 sama dengan 200.000. Terima kasih. Untuk penjelasan menghitung BP untuk penjualan dua macam barang akan dijelaskan oleh teman saya Gita. Untuk Gita dipersilahkan. Menghitung BEP untuk penjualan dua barang. Berikut adalah contoh soalnya. Perusahaan menjual barang A dan barang B. Penjualan barang A sebanyak 10.000 unit. Harganya
10.000 per unit. Barang B sebanyak 5.000 unit, harganya 30.000 per unit. Biaya variabel masing-masing 60%, sedangkan biaya tetap barang 20 juta dan barang B 30 juta. Berikut adalah laporan laba rugi barang A dan barang B. Untuk mencari penjualan barang B, untuk penjualan dua macam barang, berikut adalah rumusnya. BEP rupiah sama dengan total biaya tetap per 1 dikurang total VCR, VC dibagi TR, sama dengan total VC atau fixed cost per 1 dikurang VC per P. Biaya tetapnya itu adalah 50 juta per 1 dikurang 150 dibagi 250. 150 itu adalah jumlah dari biaya variabel dan 250 juta itu adalah dari total revenue. Sama dengan 50 juta per 1 dikurang 0,6. Hasilnya adalah 125 juta. BEP unit. Perbandingannya adalah 1 dibanding 1,5 atau 2:3. Untuk produk A, 2/5 dikali 125 juta sama dengan hasilnya sama dengan 50 juta. Lalu 50 juta ini dibagi dengan 10.000. 10.000 adalah harga produk A yang hasilnya 5.000 unit. Produk B, 3/5 dikali 125 juta sama dengan hasilnya 75 juta. 75 juta ini dibagi dengan 30.000 ini 30.000 itu harga produk B dan hasilnya adalah 2.500 unit. Terima kasih. Untuk penjelasannya, di bawah ini ada laporan laba rugi dari hasil BP yang telah dijelaskan oleh teman saya, yang akan dijelaskan oleh saya, Dewi Kumalasari. Nah, berikut ini adalah laporan laba rugi dari hasil BEP yang dihitung oleh teman saya. Barang A-nya 5.000, barang B-nya 2.500, ini didapat dari hasil perhitungan BEP sebelumnya. Nah, penjualannya 50 juta, didapat dari mana? Dari 5.000 dikali 10.000. 10.000 itu adalah harga barang awalnya A. Jadinya 50 juta. Biaya variabel diambil dari 60% dari penjualan, jadi 30 juta. Margin diambil 40% dari penjualan, dari penjualan, menjadi 20 juta. Biaya tetapnya 20 juta. 20 juta ini dari soal awal. Nah, untuk barang B-nya sama. 2.500 dikali 30.000. 30.000 itu adalah harga barang B. Jadinya 75 juta. Biaya variabelnya diambil dari 60% dari penjualan, margin 40% dari penjualan, dan biaya tetapnya adalah 30 juta. Nah, untuk total jumlah itu berasal dari total dari penjualan A dan penjualan B, yaitu 50 juta ditambah 75 juta, yang hasilnya menjadi 125 juta. Begitu pula seterusnya. Untuk laba operasi itu hitungannya adalah penjualan dikurang biaya variabel dikurang biaya tetap, yang hasilnya 0, yaitu 50 juta dikurang 30 juta dikurang 20 juta. Kebetulan itu adalah hasilnya 0. Nah, bagaimana jika penjualan produk A-nya naik sebesar 50%, sedangkan produk B-nya tetap? Dengan adanya perubahan sales mix, jadi BEP-nya juga akan berubah, terlihat pada laporan laba rugi di bawah ini.
penjualannya itu menjadi 150 juta. Itu dikarenakan barang A-nya berubah nih jadi 15.000. Itu tuh 15.000 diambil dari mana? Dari kan barang awalnya itu kan 10.000. 10.000 itu dikali sama 50%, hasilnya kan 5.000. Nah, 5.000 itu ditambah sama barang awalnya 10, jadinya 15.000. Nah, untuk perhitungannya sama seperti tabel yang di sini. 15.000 dikali 10.000 hasilnya 150 juta. Biaya variabelnya 60% dari penjualan, marginnya juga 40% dari penjualan, biaya tetapnya tetap 20 juta. Untuk barang B-nya tetap mengikuti dari soal atau tabel awal. Nah, untuk laba operasinya diambil dari penjualan 150 juta dikurang biaya variabel dikurang biaya tetap, hasilnya 40 juta. Untuk barang B-nya, laba operasinya sama perhitungannya dan hasilnya 30 juta. Nah, untuk jumlahnya ini diambil dari total dari barang A dan barang B dengan laba operasinya menjadi 70 juta. Nah, untuk karena sales mix-nya baru, maka ada kenaikan penjualan dari produk A dan produk B, yaitu menjadi 150 dibanding 150, yang bisa dibilang 1:1. Untuk menghitung BEP-nya, kita pertama menghitung BEP rupiah. BEP rupiah itu rumusnya total biaya tetap dibagi 1 dikurang total variable cost dibagi total revenue, sama dengan 50 juta. 50 juta itu biaya tetap dikurang 1 dikurang 180 dari variabel dibagi 300 juta dari total revenue-nya, sama dengan 50 juta dibagi 1,0,6 sama dengan 125 juta. Nah, untuk menghitung BP unitnya itu dengan perbandingan 3:1. Dari mana sih 3:1? 3:1 itu dari 15.000 dibanding 5.000, jadinya 3:1. Produk A, 3/4. Per 4-nya ini diambil dari mana? Dari penjumlahan dari perbandingan 3 dibanding 1, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Produk A-nya 3/4 dikali 125 juta sama dengan 93.750. 93.750 ini dibagi, ini seharusnya dibagi 10.000 ya, bukan 30.000. Ini ada kesalahan dalam modulnya. Jadi ini aturan dibagi sama 10.000 yang hasilnya menjadi 9.375 unit. Sedangkan produk B-nya itu 1/4 dikali 125 juta sama dengan 31.250 juta yang hasilnya ini dibagi sama 30.000. Nah, 30.000-nya itu dari barang B. Ini kebalik ya, kebalik. Ini aturan 10.000-nya di atas, 30.000-nya di bawah. Yang hasilnya menjadi 1.042 unit. Bagaimana jika penjualan produk B-nya nih yang naik 50%, sedangkan produk A-nya tetap? Nah, karena adanya perubahan sales mix, BP-nya juga akan berubah. Nah, terlihat pada tabel. Nah, nih. Di sini barang A-nya tetap 10.000, barang B-nya naik jadi 7.500. Dari mana? Dari barang B-nya kan awalnya itu 5.000. 5.000 dikali 50% kan hasilnya 2.500. 2.500 ditambah sama 5.000 jadinya 7.500. Nah, untuk perhitungannya sama. 7.500 dikali 30.000 hasilnya 225 juta. Biaya variabelnya diambil dari 60% penjualan, margin 40% dari penjualan, biaya tetapnya 30 juta. Nah, untuk laba operasinya dihitungnya dari penjualan dikurang biaya variabel dikurang biaya tetap. Nah, karena sales mix-nya baru, jadi adanya kenaikan penjualan nih dari produk B, yaitu jadinya 1:2,25 atau setara dengan 100 juta dibanding 225 juta. Untuk perhitungan BP-nya, pertama kita hitung BP rupiahnya dulu dengan rumus yang sama. Total biaya tetap dibagi 1 dikurang total variable cost dibagi total revenue. Yang hasilnya 50 juta dibagi 1 dikurang
195 juta dibagi 325 juta sama dengan 50 juta dibagi 1 kurang 0,6 yang hasilnya 125 juta. Nah, untuk BP unitnya perbandingannya itu 4:3. Produk A sama dengan 4/7 dikali 125 juta sama dengan 71.428.571 rupiah yang hasilnya dibagi sama harga barang A 10.000 sama dengan 7.143 unit. Untuk produk B-nya 3/7 dikali 125 juta sama dengan 53.571.428 rupiah yang hasilnya dibagi sama 30.000 sama dengan 1.785 unit. Dengan adanya perubahan sales mix yang pertama yang produk A-nya naik 50% dan perubahan sales mix yang kedua yang produk B-nya naik 50%, ternyata BEP-nya itu sama, yaitu 125 juta karena biaya variabelnya itu tetap sebesar 60% dari penjualan, sehingga marginnya juga tetap, yaitu sebesar 40% dari penjualan. Karena ada perubahan sales mix ini, jadi persentase labanya juga berubah, yaitu terlihat pada tabel berikut ini. Kita bisa lihat di tabel berikut ini, sales mix sebelum perubahan itu tuh 50 juta. Nah, kan waktu produk A-nya naik 50%, sales mix-nya naik 70 juta. Terus produk B-nya naik waktu 50% jadi 80 juta sales mix-nya. Nah, karena ada perubahan itu, persentase labanya operasinya juga bakal berubah. Nah, produk A itu naik sebesar 40%, terus produk B-nya itu naik sebesar 60%, sedangkan besarnya BEP itu sama, tetap 125 juta. Nah, dari analisis perbandingan itu, ternyata kenaikan B ini sebesar 50% pengaruhnya lebih besar daripada produk A, sehingga perusahaan itu sebaiknya menaikkan produk A dibanding produk B untuk penjualannya walaupun BEP-nya tetap. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 4 mengenai break even point. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk soal dan latihannya itu nanti akan kita share di akhir presentase kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.